dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah, Kau teramat indah. Oh, teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Halo semuanya, Happy Sunday. aku harap kalian hari ini sehat dan penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita akan dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Leo. Sebelumnya, yuk kita present worship dulu yuk.
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
Tuhan selain puji dan sembah Kau. Hai Creative City Worship, apa kabar? Saya berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Pertama-tama, praise God buat improvement yang dialami bangsa Indonesia dalam hal penanganan kasus corona. Kalau dulu kita mungkin sempat merasakan ketika kasus harian COVID-19 bisa sekitar 50 ribuan. Mungkin di sekitar bulan Juli tahun ini ya. Tetapi sekarang 12 November contohnya, kasus harian COVID-19 itu nggak sampai 400. Ya, 399 sih. Tapi rata-rata 7 harinya juga cuman 405 kasus. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum saya memulai pesan saya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami semua bisa berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih untuk praise and worship. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau menggunakan lidah bibir hamba-Mu ini, Leo, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa bahwa pesan yang keluar dari mulutnya tidak menjadi pesan dari Leo, tetapi pesan-Mu saja, Bapa. Aku berdoa bahwa pesan hari ini bukan hanya akan menantang pemikiran kita, tetapi yang lebih penting lagi akan ada transformasi hati. Akan ada perubahan gaya hidup. Dan aku berdoa Engkau lembutkan hati setiap kami ketika kami mendengar, dan kami dapat menerima apa yang disampaikan. Dan firman hari ini akan menjadi seed, bibit yang kemudian bertumbuh dan kemudian berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan Roh Kudus, kami undang Kau untuk hadir dan menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sudah berada pada minggu ketiga dari bulan November. Waktu itu gak terasa banget ya, cepet banget berlalunya saudara. Kayak baru aja Natalan, tahun baruan. Ini kayak udah 1 tahun gitu. But here we are. Nggak sampai 1,5 bulan lagi kita akan sampai di tahun yang baru. Jika ada dari saudara yang ingat, pada perawalan tahun ini kita sempat dilayani oleh Pastor Jose Carroll, dan beliau saat itu berkhotbah tentang Start Strong. Jika tertarik, saudara mungkin bisa lihat di YouTube channel CCW, itu tanggal 17 Januari. Dan enggak tahu kenapa, ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk menulis sermon hari ini, saya teringat akan quote dari Pastor Jose yang bilang begini. Vision is the proof that you are filled with the Holy Spirit. Visi kita adalah bukti
bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Lalu dalam khotbahnya waktu itu, Pastor Jose melanjutkan, setiap kali Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan melihat masa depan kita, baik itu melalui visi maupun mimpi. Dan tanda-tanda dari sebuah kehidupan adalah pada saat kita mampu melihat segala sesuatu yang baik ada pada masa depan kita. Pernikahan yang hidup senantiasa look forward to the future. Perusahaan yang hidup senantiasa punya proyeksi ke depan. Demikian juga dengan sebuah gereja. Gereja yang hidup senantiasa punya impian dan cita-cita ke depan. Namun, hal yang sebaliknya juga betul. Tanda-tanda dari sebuah kematian adalah pada saat segala sesuatu yang dilihat adalah apa yang terjadi pada masa lalu. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Perusahaan yang enggak bisa melihat ke depan, tetapi hanya dapat membanggakan kejayaan masa lalu, itu berarti tanda-tanda kematian mulai masuk ke dalam perusahaan tersebut. Demikian juga untuk gereja. But friends, minggu lalu kita baru saja merayakan anniversary Creative City Worship yang ke-8. Dan apa tema kita? Mungkin saudara bisa ketik di kolom chat. Get up and go. CCW, kita adalah gereja yang hidup. Saya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun kita bergumul dengan pandemi ini. Banyak dampak negatif bagi kita, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak ketidakpastian, juga banyak kehilangan. But friends, this is our message for this season, to get up and go. Mari kita bangkit kembali dan pergi. Let us serve the city we are in and bring people to worship God in spirit and in truth. Haleluya. Dan inilah pesan saya hari ini. CCW, marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa memandang ke depan. Let's become forward-looking Christian. Rasul Paulus pernah berkata, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. But don't get me wrong, Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyia-nyiakan masa lalu itu begitu saja. Tuhan ingin supaya kita menggunakan masa lalu tersebut. Dia mau supaya kita belajar dari masa lalu kita, sehingga kita dapat menyambut masa depan kita dengan penuh kepercayaan diri. Galatians 6 verse 4. And I'll be reading from Amplified Version. But each one
must carefully scrutinize his own work, examining his actions, attitudes, and behavior. And then he can have the personal satisfaction and inner joy of doing something commendable without comparing himself to another. Jadi Alkitab mengajarkan dua hal dari ayat tersebut. Pertama, bagi kita untuk menguji pekerjaan kita. Dengan kata lain, hal-hal yang telah kita lakukan masa lalu kita. Jadi Tuhan ingin kita memulai dari sana. Dan yang kedua, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena dengan membanding-bandingkan, sukacita kita akan terampas. Saya ketemu dengan satu quote bagus yang bilang begini, "A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms." Creative City Worship. Sekali lagi, mari kita menjadi umatnya yang senantiasa memandang ke depan. Let's celebrate progress, not perfection. Let's celebrate progress, not perfection. Ingat, kemajuan, bukan kesempurnaan. Terus begini. Also, do not mix up motion with progress. Do not mix up motion with progress. Kuda kayu, kuda goyang, itu terus-menerus bergerak. Tetapi bukan berarti ia membuat suatu kemajuan. Amin. Friends, in whatever things we are doing today, let's ask ourselves and answer honestly. Are we making progress? Or we are only making motion? Pola pikir ini akan sangat membantu kita untuk mengeliminasi hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. CCW, let us be forward looking. Dan saya tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi selama pemahaman kita tidak dibangun di atas fondasi yang tepat. Apa fondasi yang tepat tersebut? Meyakini bahwa Tuhan saja yang dapat menjadi sumber pengharapan. Meyakini bahwa Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan. Sesederhana kalau kita gak akan terpikir buat masak omelet kalau kita tahu kita nggak punya telur. Analogi macam apa itu ya? But as simple as that, you all get me right? 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara-saudara, jika kita tidak mengetahui bahwa ada yang dapat mengangkat kita, maka akan sangat menakutkan untuk terjatuh. Ketika kita tidak tahu kalau ada yang dapat menuntun, kita akan sangat ragu-ragu untuk memulai melangkah.
Dan ketika kita tidak tahu kalau ada Tuhan yang meredakan badai, maka bayang-bayang kita terperangkap dalam badai itu bisa sangat-sangat melumpuhkan. CCW, saya ingin mengajak kita semua untuk percaya bahwa Allah sanggup. God is able. Because when we fail to understand this, we will operate dysfunctionally. Yudas 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ketika kita telah memahami hal ini, namun langkah selanjutnya masih belum jelas, dan it is okay, gak apa-apa saudara, gak apa-apa, no worries. Why? Because then prayer is the answer. Prayer may give us perspective. Ada quote dari Pope John Paul II yang powerful banget. Dia bilang begini, prayer gives us light by which to see and to judge from God's perspective and from eternity. That is why you must not give up on praying. Tujuan utama dari sebuah doa mungkin bukan untuk mengubah situasinya, melainkan untuk mengubah kita. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya, dan doa pada esensinya adalah kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kita nggak pernah tuh bisa bilang kalau kita sudah cukup berdoa, atau bahkan kayak kita sudah terlalu banyak berdoa. Nggak bisa. Berdoa merupakan ide dari Tuhan, dan Tuhan menciptakan kita untuk berdoa. Oleh karena itu, bagi kita untuk dapat berdoa seharusnya menjadi satu hal yang sangat natural atau alami. Hari ini, selain saya ingin mengajak saudara-saudara untuk selalu memiliki pandangan yang ke depan, saya juga ingin supaya saudara dapat meningkatkan kesadaran kita akan Tuhan, our awareness of God. You know, God is always present regardless of how we feel. What's absent is probably our awareness. Dan saya ingin membagikan sebuah ide supaya kita dapat semakin aware. Saudara-saudara, lihatlah setiap masalah kita sebagai pokok doa kita. Lihatlah segala masalah kita sebagai pokok doa kita. Dalam satu hari, kita pasti akan menghadapi banyak masalah. Bisa jadi hal yang besar, atau bisa jadi hal yang sepele, enteng, remeh. Regardless, pasti ada deh. Contohnya, ketika di kantor, kita tidak dihargai, padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Mungkin
kita bisa berdoa untuk diajarkan supaya memaafkan. Ketika kita dibuat jengkel oleh apapun itu, ada motor yang nyalip, ada driver yang nggak bertanggung jawab, status pesanan kita nggak berubah-ubah, pas ditelepon nggak pernah diangkat, atau pesanan kita kok nggak sampai-sampai, kan pengirimannya udah minta instan gitu. Apapun itu, mungkin kita bisa berdoa supaya kita bisa semakin mengerti tentang grace. Jadi ya, beranjak dari setiap peristiwa kehidupan kita. Marilah kita melihat setiap masalah yang kita hadapi sebagai sebuah kesempatan untuk semakin melayani Tuhan. CCW, saya ulangi, marilah kita melihat setiap masalah yang kita hadapi sebagai sebuah kesempatan untuk semakin melayani Tuhan. Semakin kita sadar akan Tuhan, semakin kita akan dekat dengan Tuhan. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mengetahui bahwa Tuhan lebih dari mampu untuk menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. After all, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan demikian, kita dapat melangkah ke masa depan kita dengan penuh kepercayaan diri. Kita akan sanggup mengejar visi dan menjemput mimpi karena kita tahu hanya Tuhan yang telah menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Sebelum pergi, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu saat lagi berhenti menyampaikan firman, tetapi hamba-Mu berdoa supaya pekerjaan-Mu baru akan dimulai di dalam hati setiap kami. Tuhan, kiranya kami akan selalu menaruh pengharapan kami ke dalam nama-Mu, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami akan berharap. Dan jika Engkau berada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Tidak ada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bahwa kami akan senantiasa menjadi umat-Mu yang selalu memandang ke depan. Kami akan memiliki ekspektasi akan hari esok yang lebih cerah, yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tuhan, Kau gunakan kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kau gunakan kami semua untuk memperlebar kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bahwa Engkau akan menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami semua, bahwa ketika kami kembali ke marketplace kami masing-masing, ke kantor kami, tempat kuliah kami, ke keluarga kami, Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan kuasa-Mu melalui kami ya Bapa. Kami berdoa bahwa kami akan menjadi terang dan garam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Jika sebentar lagi kami akan pulang, Engkau yang akan berkati hari ini, sehingga kami akan memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai,
Creative City Worship. Thank you for listening. But jangan pergi dulu karena masih ada announcement yang mau lewat. Stay tuned and happy Sunday. God bless. Thank you Leo untuk sharingnya, sangat memberkati kita semua. Untuk minggu depan, kita akan kedatangan guest speaker, yaitu Kak Christopher Tapihero. Kami juga mau menyambut teman-teman yang baru saja join dan hadir di ibadah online Creative City Worship. Untuk yang pertama kali mengikuti ibadah online di Creative City Worship, bisa langsung isi data diri di tab New Here di sebelah kanan atas platform ya. Untuk teman-teman yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk klik request prayer. Jangan khawatir, karena semuanya bersifat rahasia. So, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Langsung aja ya. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dan juga perpuluhan. Untuk nomor rekening dan detail QR Code tertera di layar ya teman-teman. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama di online Sunday Service Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan supaya kami memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan supaya apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi perlebaran untuk kerajaan-Mu Tuhan, dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oh iya, kita juga ada loh Connect Community, tempat di mana kita bisa bertemu bareng-bareng, saling support dan saling doain bareng-bareng juga. Untuk info lebih lanjut tentang Connect Community, bisa menghubungi kode. Kita juga punya platform media sosial di mana teman-teman bisa akses semua kegiatan Creative City Worship, baik itu ibadah ataupun praise and worship atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya di @creativecityworship. Gak itu juga, kita juga punya loh di YouTube. Jangan lupa comment, like, and subscribe di YouTube kita Creative City Worship. Itu aja, thank you semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, God bless you. Raised by your Lord, loved by your love. Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. For you have set me free. Take my hand, never let me go. You forevermore. Touch my heart and your love is all that I need most. 'Cause you are more than enough for me. Yeah. Yeah. Changed by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More